Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mengusung judul kita untuk pembelajaran mesin C ini, yang dimana judul kita yaitu adalah prediksi penyakit hipertensi dengan menggunakan metode machine learning support vektor mesin atau bisa dibilang SVM. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelas pembelajaran mesin C dari kelompok Lapas. Silakan perkenalkan untuk teman saya. Ya. Kenalkan nama saya John Susilo dengan NIM 23041110065. Dengan saya sendiri, Muhammad Tariqul Huda dengan NIM 230411100148. Ya, sebelum lanjut kepada pengolahan datanya, di sini izinkan saya untuk membacakan latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakang dari judul yang kita angkat adalah hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang biasa disebut adalah silent treatment yang berbahaya karena sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung dan stroke. Tingginya angka kejadian hipertensi menjadikan deteksi dini sebagai langkah penting untuk menekan risiko komplikasi dan meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Pemanfaatan machine learning menjadi solusi yang potensial dalam membantu proses prediksi penyakit hipertensi ini. Berdasarkan data kesehatan pasien, salah satu metode yang efektif untuk klasifikasi adalah support vector mesin atau SVM, yang mampu memisahkan data secara optimal dan memberikan hasil prediksi yang akurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi penyakit hipertensi menggunakan metode SVM sehingga dapat membantu dalam melakukan deteksi dini dan pengambilan keputusan medis secara lebih cepat dan tepat. Dan hasil akhir yang akan kita gunakan yaitu di mana di sini kita akan dapat memprediksi dari beberapa macam fitur yang sudah kita siapkan. Hanya saja kita untuk menyediakan datanya saja, kemudian kita bisa memprediksi beliau tersebut terkena penyakit hipertensi ataupun tidak. Next. Untuk datanya sendiri yaitu yang pertama ada fitur jumlah datanya ada 26.058 baris atau pasien dengan 13 fitur dan 11 kolom. Nah, jumlah data pada masing-masing kelas target terkena penyakit yaitu ada 14.274 pasien dan tidak terkena penyakit yaitu 11.784 pasien. Nah, untuk fiturnya itu ada nomor X, X, YB, dan segala macam bisa dilihat. Kita lihat next. Nah, untuk nama kolom yaitu X, yaitu usia dalam tahun, pertama tahun, di situ seks adalah jenis kelamin yang berupa value binary yaitu satu laki-laki dan nol yaitu perempuan. Begitu pula yaitu di nama kolom CP dengan jenis dengan value yaitu binary juga yaitu yang nol yaitu tipikal agna ya suka jelas maksudnya CP itu jenis dari data atau set spine type untuk jika datanya berupa nol yaitu tipikal agna, jika satu yaitu tipikal agina dan tiga asymptomatic yaitu ada kolom 4 di nomor 4 yaitu trap species yaitu tekanan darah saat istirahat dan kelembabannya yaitu masih tinggi dengan mmHg yaitu kadar kolesterol serum itu ada nama kolom GBS dengan gula yaitu gula darah puasa lebih besar dari 20 makanya jika yaitu ini datanya berupa binary di satu dan 0 jika gula darahnya lebih besar dari 20 yaitu ya. Dan jika nilainya satu berarti lebih besar dari 20. Jika value-nya berubah 0 itu tidak misalnya gula darah lebih besar dari tidak ini. Itu ada fitur late stage yaitu hasil elektronik saat istirahat. Jika 0 value-nya berubah normal, ke 1 ST abnormal, kedua memiliki variety kiri. Itu ada nomor 8 ada talak detak jantung maksimum yang dicapai dengan BBM itu ada eksak nyeri dada akibat olahraga jika satu yaitu nyeri satu dan nol tidak
Itu on peak, double turunan pasti akibat olahraga dibanding istirahat, indikatornya diskresi ST. Lalu ada fitur slope, yaitu kemirikan segmen CT selama puncak olahraga. Jika nol, jika value-nya berupa 0, yaitu menurun ke satu data, kedua naik. Nah itu di nomor 12 ada fitur CA, yaitu jumlah pembuluh besar. Value-nya 0 sampai 3 yang terlihat melalui produk-produk opsi. Dan itu yang nomor 13 datal, yaitu jenis thalassemia. Jika satu normal, kedua cacat tetap, tiga cacat reversibel. Lalu di fitur 14 yaitu target, yaitu bahasanya fitur diagnosa hipertensi. Nah, ini jika satu memiliki penyakit atau positif, jika nol sehat atau negatif. Lanjut di targetnya ini dijelasin jadi bahwasannya di target satu ini bahwasanya positif ada 14.204 pasien dan nol ada negatif jika ada 11.809 pasien. Baik, barusan sudah dijelaskan dari teman saya mengenai data, dan untungnya data yang kita gunakan kali ini berupa data numerik. Jadi preprocessing yang kita gunakan nantinya tidak terlalu banyak. Tapi sebelum masuk ke preprocessing lebih lanjut, di sini kita memasuki ke dalam pengolahan data yang dimana di kita mengecek missing value atau bisa dibilang cek NaN. Nah, dari eh, hasil dari jumlah NaN yang dimiliki oleh data teridentifikasi yaitu adalah 0%. Kecuali pada di eh, fitur yaitu seks atau jenis kelamin yaitu 25 jenis missing value. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita ada cleaning data. Ini preprocessing tahap selanjutnya yang dimana data yang duplikat itu nanti kita akan hapus dan juga berupa NaN. Nah, umumnya NaN itu di sini biasanya kita bisa menggunakan modus atau MEA. Nah, berhubung di sini kita data data yang dimiliki kita tidak memiliki data duplikat, maka jumlah baris setelah cleaning itu 26.058 baris atau bisa dibilang 26.058 pasien yang dimana tidak ada data duplikat. Next. Nah, ini adalah tahapan preprocessingnya. Yang pertama yaitu adalah split data, yang dimana di sini kita pisahkan fitur dan label. Selanjutnya yaitu adalah split data menjadi data training atau data test. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah tentukan kolom biner opsional. Yang keempat yaitu untuk normalisasi fitur non biner. Yang kelima yaitu adalah simpan scalar ke file. Ini masuk ke tahap preprocessing langsung nanti pada normalisasi. Yang selanjutnya itu yang keenam yaitu adalah penerapan normalisasi ke data latih. Selanjutnya yaitu simpan hasil normalisasi ke file CSV data latihnya tersebut. Next. Nah, untuk preprocessing di sini sedikit saya jelaskan mengenai normalisasi data, yang dimana data yang bukan non-binary atau 0 dan 1 akan memasuki tahap normalisasi. Nah, normalisasi yang kita gunakan kali ini kita menggunakan standar scalar, yang dimana kita rumus manualnya di sini ada x scale sama dengan x min mu dibagi sigma, yang dimana mu sendiri yaitu adalah mean dari fitur dan sigma sendiri adalah standar deviasi fitur. Next. Nah, di sini kita masuk ke preprocessing tahap selanjutnya yang dimana trend test data split. Di sini kita akan men-split data yaitu membagi menjadi data latih dan data uji. Nah, untuk data latih sendiri kita akan mengambil 80% dan untuk data latihnya nantinya kita ambil 20%. Nah, untuk cara pengambilannya itu kita ambil dari eh, kelas dari target tersebut yang dimana 80% dari kelas 0 atau sehat kita ambil 80% dan yang terjangkit penyakit kita ambil juga 80% yang dimana jumlahnya itu adalah yang 0 atau dikatakan sehat sebanyak 9.427 pasien dan sedangkan yang terjangkit penyakit tersebut memiliki 11.419 pasien yang dimana total keseluruhannya yaitu adalah 20.846 pasien. Itu data trainingnya. Next. Nah, ini adalah tampilan ketika data sudah dinormalisasi dan di biner terlebih dahulu.
Nah, di sini bisa tampil bahwasanya di situ ada 20.846 row baris atau bisa disebut ada 20.846 data. Next. Nah, ini kita masih dalam proses data training ya. Setelah dilakukan splitting data, di sini kita akan melakukan balancing data, yang dimana tahap preprocessing ini yaitu untuk menyeimbangkan data. Yang menyeimbangkan data ini kita dikhususkan untuk data training saja. Yang dimana sebelumnya yaitu value target dari 0 dan 1 atau bisa dibilang yang terkena penyakit dan tidak penyakit itu sangat tidak seimbang. Yang dimana kita memerlukan balancing data atau bisa menyeimbangkan data. Yang dimana hasil dari menyeimbangkan data ini bisa didapatkan dengan jumlahnya itu 11.480. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan kenapa kok kita menggunakan balancing data ini pada data training saja. Soalnya pada data testing ini kita memperumpamakan bahwasanya data yang belum kita olah sama sekali dan itu adalah data nyata yang akan kita testingkan dan kita ujikan dengan data latih ini. Next. Nah, ini adalah proses splitting dari data testingnya yang dimana sudah kita ambil 20%-nya dari value plus dari targetnya yang dimana yang tidak terjangkit atau dikatakan sehat itu sebanyak 2.854 sekian dan yang terkena penyakit yaitu adalah 2.356 sekian yang dimana totalnya yang diambil adalah 5.211 sekian yang jika dibulatkan menjadi 5.212. Next. Nah, ini dia adalah tampak ketika sudah di preprocessing dan sudah melewati normalisasi, data sudah seimbang dan juga yang sudah kita lakukan tadi menggunakan kita scaling pada masing-masing fiturnya. Nah, seperti ini data sudah siap kita ujikan dan kita testingkan dan value dari masing-masing fitur ini sudah seimbang dan ini sangat cocok sekali untuk digunakan SVM. Karena kenapa SVM sendiri sangat sangat menggunakan dan sangat menerlibatkan fitur-fitur tersebut. Ini adalah tampilan dari hasil data preprocessing dari data testing dengan banyak data pasien 5.212. Nah, habis itu kita langsung saja masuk ke modeling. Sebenarnya kita menggunakan metode yaitu support vector machine atau SPM. SPM adalah algorithm for machine learning digunakan untuk klasifikasi dengan cara mencari hyperline terbaik berdasarkan dua kelas data dalam margin maksimum. Next, habis itu kita berikan parameternya. Biasanya ketika di satu karena linear menggunakan hyperline linear garis lurus sebagai pemisah kelas. Nah, untuk data yang relatif dan mudah dipresentasi kan lebih cepat dibandingkan dengan nonlinear seperti RDF atau polinomial. Itu yang C10 yaitu parameter regenerasi mengukur keseimbangan antara margin besar dan kesalahan klasifikasi. Nilai satu adalah nilai default yang cukup seimbang. Lalu ada kelas weight balanced yaitu digunakan untuk menangani data tidak seimbang, membuat kelas dihitung otomatis berdasarkan populasi data, mencegah mobile bias ke kelas mayoritas. Yang keempat yaitu random stage yang digunakan untuk memastikan hasil eksperimen konsisten saat dijalankan ulang. Itu ada sebuah model fit yaitu kita model dilatih menggunakan data training telah dinormalisasi agar setiap fitur memiliki skala sebanding karena SVM yang sangat sensitif terhadap perbedaan skala fitur. Lalu di bagian X open FVM model fit edge dan FVM model big dump SVM model dan SVM model file. Nah, sini tuh kita bakal setelah apa namanya setelah modelnya selesai kita bakal kesimpan menggunakan format .pkl. Nah, kegunaannya bisa digunakan kembali tanpa training ulang dan menggunakan pertemuan ataupun dinamikkan. Nah, kita di sini itu diberinya klasifikasi kita makanya kita simpan ke format pkl .pkl. Next,
Lalu yaitu menghitung akurasi. Di ini setelah gitu setelah itu SPM itu kita bakal predik dengan SQL, lalu kita panggil SPM operasi apa kita cek evaluasi dari menggunakan akurasinya dengan rumus akurasi jumlah prediksi benar dibagi dengan total dana uji. Maka timbullah akurasinya yaitu kita hasil akurasi kita yaitu ada akurasi SPM 0,849386,320,33078. Kita bulatkan dengan hasil dari pemodelannya SPM yaitu 84,93%. Nah, di sini saya menggunakan lokal dengan aplikasi desktop yaitu VS Code. Kita menggunakan data baru yaitu kalau kita menggunakan ada 52 tahun, umur 52 tahun dan satu ini laki-laki dan nol ini demikian lagi. Lalu tekanan darah saya istirahat yaitu 130, terus kadar kolesterolnya sehatnya 160 dan nol gula gula darah puasa lebih besar 120, maksudnya ini nol maka nilainya itu tidak. Lalu ada lagi satu yaitu hasil elektron istirahat yaitu P1 itu ST abnormal. Lalu ada value 170 detak tinggi yang dicapai yaitu 170 ppm dan kemudian ST sebut olahraga value 2 yaitu naik. Terus nyari data akibat olahraga saat nilainya itu nol maka tidak. 1,2 penurunan SD akibat olahraga dibanding istirahat indikatornya bisa di SD yaitu 1,2. Lalu jumlah umur besar 0,3 cara informasi yaitu ada 0. Terus habis itu jenis transmisinya 2 dengan yaitu data tetap. Habis itu kita copy data baru, habis itu kita panggil scalar transform ini dari kolom. Kita panggil dari sini, habis itu langsung kita menggunakan SVM modelnya dengan predik. Habis itu predik SVM model predik data baru scale ini kita panggil, kita print hasil prediksi baru berisiko konsistensi atau tidak. Kita if jika prediksinya indeksnya 0 maka dengan tidak Berisiko. indeksnya 0 maka tidak berisiko. Atau sama dengan else sama dengan tidak berisiko. Makanya ketika di ini hasilnya yaitu hasil prediksinya itu tidak berisiko. Itu hasil dari klasifikasi kami. Baik, mungkin sudah disampaikan bahwa teman saya dari aplikasi dan contoh data dummy yang sudah kita buat dan kita praktekkan dari aplikasi yang kita gunakan. Maksud saya aplikasi yang kita buat, kita hanya membutuhkan beberapa data saja yang digunakan untuk fiturnya dan di situ kita bisa menemukan prediksi dari hasil penyakit hipertensi tersebut, yaitu beresiko ataupun tidak beresiko atau bisa dibilang sehat. Nah, dari hasil data dari tadi yaitu tidak beresiko dan dikatakan yaitu sehat. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Motorikul Huda dan teman saya, Saya Yuda Yusila dengan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.